Baik, saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas. Akuntabilitas, di sini ada 4 yang pertama yang perlu harus saya jelaskan tentang pengertian akuntabilitas, kemudian aspek-aspek akuntabilitas, pentingnya akuntabilitas, dan tingkatan akuntabilitas. Kita lihat dari pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas adalah merupakan kewajiban kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang harus kita capai dan bagaimana melaksanakannya. Di sini akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Kemudian, apa saja aspek-aspek akuntabilitas? Ada 5 aspek akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas sebuah hubungan. Kemudian, berorientasi pada hasil. Yang selanjutnya membutuhkan laporan. Dan yang keempat adalah membutuhkan konsekuensi. Dan yang kelima adalah memperbaiki kinerja. Kemudian, bagaimana pentingnya akuntabilitas? Akuntabilitas ini sangat penting dalam kinerja kita. Yang pertama adalah menyediakan kontrol demokrasi, di mana ini merupakan salah satu bagaimana cara mengatur tentang kelola kinerja. Kemudian yang kedua mencegah terjadinya korupsi. Dan yang ketiga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja. Kemudian tingkatan akuntabilitas. Tingkatan akuntabilitas seperti yang telah kita ketahui dari yang terendah sehingga menjadi yang tertinggi. Kita lihat dari tingkatan yang terendah yaitu akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal ini adalah nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integrasi, moral, dan etika. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua, akuntabilitas individu, di mana hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Kemudian yang ketiga adalah akuntabilitas kelompok. Akuntabilitas kelompok ini adalah kinerja sebuah instansi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Kemudian yang keempat adalah akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi ini adalah hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Dan tingkatan yang tertinggi adalah akuntabilitas stockholder, di mana adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Kemudian yang perlu kita ketahui tentang akuntabilitas adalah nilai-nilai akuntabilitas. Nilai-nilai akuntabilitas ini ada 9 nilai yang harus kita ketahui dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja nilainya? Jika kita lihat, yang pertama adalah kepemimpinan. Ini merupakan nilai kepemimpinan adalah lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Contoh yang dapat kita terapkan adalah mampu memimpin rapat dan menjadi ketua kelompok. Yang kedua adalah integritas. Integritas ini dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku. Undang-undang kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Contoh yang dapat kita terapkan adalah mematuhi segala aturan yang berlaku di tempat kerja. Kemudian yang ketiga adalah keadilan, di mana keadilan ini adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Contohnya, dapat membagi waktu kerja dan ibadah. Kita harus bisa membagikan kerja, kemudian dengan ibadah kita. Harus adil, tidak boleh diskriminatif. Ya. Selanjutnya adalah transparansi. Transparansi ini adalah mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antar kelompok internal dan eksternal. Contoh yang dapat kita terapkan adalah keterbukaan dalam kondisi keuangan perusahaan atau kantor. Kita harus transparan. Berapa jumlah keuangan, apakah defisit atau surplus. Ya. Selanjutnya adalah tanggung jawab, di mana tanggung jawab ini merupakan konsekuensi dari setiap tindakan yang telah kita lakukan.
Karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Contoh yang dapat kita terapkan dalam dunia kerja kita adalah menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Jangan sempat dapat hari deadline-nya. Kalau bisa sebelum hari tenggang waktu tersebut. Kemudian kepercayaan. Kepercayaan di sini adalah kepercayaan yang akan melahirkan akuntabilitas. Nih, contohnya berbicara terus terang. Kita harus berbicara apa adanya, apa yang kita ketahui, kita sampaikan. Berbicara tentang terus terang, tentang faktanya, apa kenyataannya di lapangan bagaimana. Jangan mengarang-arang cerita. Jadi kita harus memberikan kepercayaan. Dan selanjutnya adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah setiap individu yang ada di lingkungan kerja harus dapat menggunakan kewenangannya untuk meningkatkan kinerja. Contoh yang dapat kita terapkan adalah dapat mengatur waktu. Kita harus bisa mengatur waktu, jam berapa istirahat, jam berapa kerja kita, bagaimana apa kita, semua harus kita imbangkan. Agar bagaimana istirahat kita, ya biar bisa kita atur dengan tepat. Kemudian yang kedelapan adalah kejelasan. Kejelasan di sini adalah mengetahui kewenangan, peran, dan tanggung jawab misi organisasi kinerja yang diharapkan organisasi dan sistem pelaporan kinerja baik individu maupun organisasi. Contoh yang dapat kita terapkan adalah memberikan informasi sesuai fakta. Kemudian yang terakhir adalah konsisten, memiliki stabilitas dan tidak mudah berubah-ubah. Contoh yang harus kita terapkan adalah konsisten terhadap aturan yang telah ditetapkan. Apa-apa peraturan tersebut, maka harus kita lakukan secara kontinu atau memang harus tetap dijalankan. Jadi itulah pengertian sekilas akuntabilitasi dan nilai-nilai akuntabilitasi yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.